Oke, Swastiastu, selamat sore. Selamat datang kepada Dokter Pratnya selaku sekretarisnya untuk Komis semester 3. Selamat sore juga untuk Dokter Yanti, Dokter Rima, Dokter Vivi, Dokter Indah Budi Apsari, dan Dokter Ayunda yang sudah hadir. Sekarang saya akan menampilkan penyamaan persepsi untuk Komis semester 3. Mungkin sudah banyak terpapar yang kemarin hadir di pelatihan ya, jadi mungkin agak refreshing aja untuk yang sudah hadir pelatihan pada hari Senin 31 Oktober kemarin. Jadi untuk Kome, kita biasanya untuk yang semester 5 sama 7, topiknya adalah 1000 hari awal kehidupan. Karena kita mengambil sasaran mulai dari ibunya hamil, kita ikuti sampai persalinan, sampai anaknya bertumbuh kembang. Untuk yang semester 7 itu 6 semester. Jadi semester 2 untuk pembekalan, selanjutnya adalah pendampingan. Jadi cukup panjang untuk komenya. Begitu yang kurikulum baru semester 5 sekarang, jadi 4 semester saja untuk komenya. Dan juga untuk yang sekarang angkatan 2022 juga 4 semester, jadi dari semester 3 sampai semester 6. Perbedaannya, kalau yang sebelumnya adalah 1000 hari awal kehidupan, sekarang temanya adalah percepatan penurunan stunting, karena arahan dari Pak Dekan dan Wakil Dekan, kita pindah lokasi ke Bayung Gede dan Selulung. Nah, ketika kita meminta data, kurang kalau kita mengikuti dari ibu hamil. Jadi, untuk sasarannya menjadi balita stunting. Oke, sebentar. Oke, ya. Jadi, maaf ini saya masih konten kuliah. Oke, latar belakang tetap untuk percepatan penanganan stunting. Stunting kita ketahui juga, ini saya ambil dari Peraturan Presiden nomor 72 tahun 2021, bahwa stunting adalah gangguan pertumbuhan balita karena kekurangan gizi yang sifatnya kronis. Nah, ini sudah bisa, kekurangan gizinya sudah dari dalam kandungan hingga anaknya bertumbuh kembang. Nah, untuk percepatan penurunan stunting ini diharapkan kalau dari pemerintah Indonesia tahun depan berarti ya sudah bisa prevalensinya merata 14% atau rata-rata nasional menjadi 14%. Nah, untuk rencana aksi atau strategi yang ditetapkan oleh pemerintah, nah rencana aksinya salah satu memang untuk pendampingan keluarga berisiko stunting. Jadi untuk yang semester 3 ini sudah sesuai dengan rencana aksi nasional untuk mendampingi keluarga yang berisiko stunting. Untuk pilarnya ada 5 ya yang di peraturan presiden tersebut, ada pilar 1 sampai 5. Nah, dengan adanya KOME ini diharapkan kita bisa membantu yang pilar 2, 3, dan 4 ya. Pilar 2 untuk komunikasi, jadi kita bisa mengubah perilaku masyarakat atau komunitas terkecilnya adalah keluarga, dan juga bisa pemberdayaan masyarakat ya untuk yang di posyandu. Lalu pilar ketiganya untuk bisa nanti ketika melaksanakan program, bisa melakukan entah yang intervensi gizi spesifik atau yang sensitif. Dan pilar keempat adalah ke depannya untuk bisa ketahanan pangan ya, ketahanan pangan mungkin dari tingkat individu dulu, dari balitanya, dari ibu menyusuinya, sampai ke keluarga ataupun masyarakat. Oke, untuk konsep KOME secara definisi adalah pembelajaran yang basisnya komunitas ya, jadi community oriented berbasis komunitas, di mana yang menjalankan adalah mahasiswa mendampingi keluarga dan melatih kemampuan mereka berkomunikasi yang didampingi oleh dosen pembimbing. Tadi topiknya ya sudah saya sampaikan di awal adalah percepatan penurunan stunting, wilayahnya adalah di Desa Bayung Gede dan Selulung, Kecamatan Kintamani, Bangli. Oke, ya. Untuk pendampingannya, jadi kalau yang dulu-dulu tuh biasanya satu mahasiswa akan mendampingi satu keluarga. Dia akan ngikutin terus dari semester, contohnya semester 5 ya, dari semester 3 sampai semester 6 dia akan datang ke keluarga yang sama. Nah, ini karena lokasinya cukup jauh ya, dan pertimbangan mungkin juga yang stunting tuh lokasi rumahnya kan nggak mungkin di pinggir jalan ya. Jadi makanya untuk pendampingannya berkelompok. Jadi untuk satu kelompok SDD akan dibagi menjadi 5 sampai 6 ya, tergantung jumlah mahasiswanya. Nah, untuk pembagiannya jadi kelompok kecil itu hanya terdiri dari 2 orang. Jadi nanti Dok lihat dari yang saya bagikan pembagian mahasiswa per SGD. Jadi kalau mahasiswanya 12, jadi ada 6 kelompok. Kalau mahasiswa 11, jadi 5 kelompok. Jadi mungkin ada yang bertiga jadinya. Ini saya bebaskan kepada tutor atau ya kepada tutor bisa juga menyerahkan kepada mahasiswa pembagian berdua-berduanya dengan siapa.
Ya, yang penting satu keluarga itu didampingi 2 sampai 3 mahasiswa. Jadi supaya ada yang nemenin lah istilahnya karena lokasinya jauh. Ini untuk yang program pendampingan dan program di keluarga balita stunting. Lalu ada harapan dari tim pendampingan penurunan stunting di FKIK bahwa akan ada istilahnya monitoring terhadap posyandu atau pada wilayah. Jadi untuk yang semester ini karena baru ya mahasiswanya tidak mungkin kita bebankan terlalu banyak program. Jadi untuk penilaian adalah program binaan keluarga balita stunting. Lalu untuk yang kelompok besar itu adalah disesuaikan dengan usulan PKM dari dosen ya, kan sudah juga dibagikan dosen-dosen yang tergabung sebagai tutor mayoritas melakukan PKM juga di Bayu dan Solo. Jadi untuk program kelompok besarnya kita melatih mahasiswa bagaimana mengadakan promosi kesehatan di tingkat posyandu atau di tingkat kelompok yang lainnya atau komunitas lainnya. Sebentar. Iya. Oke. Ya, jadi pendampingannya untuk yang keluarga adalah keluarga di Desa Bayung Gede dan Selulung. Kelompok SGD 1 sampai 10 itu di Selulung karena ada 9 posyandu. Jadi ada SGD 6 dan 7 itu di satu posyandu yang sama. Maaf, tadi pause sebentar. Jadi untuk yang SGD 6 sama 7, karena ada satu Banjar, itu Banjar Nyawah, cukup luas wilayahnya. Jadi untuk khusus Banjar Nyawah itu ada 2 SGD di sana. Sisanya masing-masing, untuk yang di Sululung, masing-masing Banjar itu adalah 1 SGD. Untuk yang Bayung Gede ada 5 SGD, jadi SGD 11 sampai 15. Nah, di Bayung Gede ini ada 3 posyandu. Jadi untuk yang ada posyandu Ratna 1, Ratna 2, dan Kamboja. Nah, Ratna 1 dan Ratna 2 juga wilayahnya luas. Jadi yang Banjar di Ratna 1 itu akan ada 2 SGD di sana. Yang di Ratna 2 akan juga ada 2 kelompok SGD. Untuk yang Kamboja karena paling kecil di Desa Peludu jadi cuma ada 1 SGD. Nah, ini yang tadi untuk yang berbasis wilayah, ini untuk di semester ini karena kita baru melatih mahasiswa jadi tidak melaporkan program wilayah dulu. Jadi untuk yang program wilayah diintegrasikan sesuai dengan permasalahan yang dokter ajukan pada PKM. Oke, ini pembagiannya dok tadi ya untuk yang SGD, maaf bukan 67, 5 dan 6 ya. 5 dan 6 di Banjarnyawah itu ada 2 kelompok SGD. Untuk yang Bayung Gede, Ratna 1 ada 2 kelompok SGD, Ratna 2 juga ada 2 kelompok SGD, yang Kamboja hanya 1. Nah, untuk learning objektif, untuk mahasiswa kita harapkan mereka bisa melatih kemampuan untuk berkomunikasi ya di komunitas, dimulai dari komunitas kecil yaitu keluarga, lalu selanjutnya juga mampu melatih kemampuan leadership pada mahasiswa ya ketika melaksanakan program, sesuai dengan identifikasi masalah yang ditemukan di keluarga binaannya. Lalu yang ketiga, kita membimbing mahasiswa untuk meningkatkan jiwa empati mereka ya, melihat kondisi dari keluarga balita stuntingnya, juga responsibility untuk bertanggung jawab, melatih tanggung jawab dan melatih untuk bisa menyelesaikan permasalahan yang ada di keluarga balita stunting. Untuk peranan tutor pada KOME adalah dapat membantu atau membimbing mahasiswa menerapkan komunikasi di keluarga binaan, juga untuk melatih critical thinking, jadi mereka dari formulir itu bisa menginterpretasikan
hal apa yang menjadi masalah pada keluarga atau pada balita. Lalu juga bisa dari beberapa permasalahan temukan juga bisa mengidentifikasi masalahnya apa, sekaligus merencanakan upaya penyelesaian dan melaksanakan program nanti di keluarga binaannya. Lalu untuk collaboration-nya adalah kerjasama ya antar mahasiswanya juga dengan dosen pembimbing dalam menyelesaikan masalah kesehatan yang ditemukan pada keluarga binaan. Untuk aktivitas pembelajarannya, sebenarnya untuk komit semester 3 sudah dimulai dari tanggal 22 September, dimulai dari kuliah pembekalan dulu, akhir di 5 Januari 2024, bobotnya 1 SKS untuk semester 3, karena sekarang sudah dipadatkan hanya 4 semester, jadi semester 3 tidak langsung ke kunjungan, jadi ada kuliah pembekalan dulu, lalu juga ada praktikum, baru kita ke SGD dan kunjungan lapangan. Ini selesai diskusi ya, tapi ujiannya baru di tanggal 15 Januari. Nah, ini aktivitasnya. Jadi untuk pengantar ada 5 kuliah pengantar, ditambah kuliah pengantar teknis kominya. Lalu praktikum yang kami berikan kepada mahasiswa adalah bagaimana mereka melakukan informed consent. Karena ini goals yang pertama, kita meyakinkan bahwa keluarganya mau didampingi. Jadi bagaimana sih cara melakukan informed consent di komunitas atau di keluarga. Lalu kedua, karena untuk kalau untuk kondisi sekarang kan bisa kita tanyakan dan keluarganya mungkin masih ingat, tapi untuk yang modul nanti akan ada kaitannya apakah ada pengaruh dari kehamilan misalnya atau persalinan terhadap kondisi stuntingnya. Makanya kita latih bagaimana cara mereka mencari data di buku KIA untuk mencari kaitan tersebut ya. Jadi untuk yang data anamnesis itu dikaitkan dengan data yang ada di buku KIA. Seperti itu. Lalu juga praktikum bagaimana melakukan wawancara yang berbasis komunitas. Nah, untuk small group discussion ini yang akan dimulai diskusi 1 di tanggal 10 November, nanti saya jelaskan di slide berikutnya. Dan untuk penilaian mahasiswa atau tugasnya adalah pertama mendampingi keluarga balitanya, lalu melaksanakan program keluarga dan bersama dengan dosen melaksanakan program di posyandu atau di wilayah. Nah, ini untuk pembagian small group discussion-nya, jadi ada 3 paket ya istilahnya, 3 paket untuk small group discussion. Jadi diskusi 1 ini yang tanggal 10 November adalah kita mempersiapkan bagaimana mahasiswa dapat melakukan kunjungan lapangan, bagaimana melakukan informed consent pada keluarga binaan, dan kalau memang waktunya cukup atau keluarganya punya waktu luang, setelah menyetujui bisa langsung dilanjutkan untuk mengisi modul 1 dan 2. Lalu untuk setelah diskusi 1, tanggal 10 November, minggu depannya direncanakan untuk kunjungan lapangan pertama, dan tanggal 24 November adalah presentasi hasil dari kunjungan lapangan di tanggal 17 November. Jadi nanti mahasiswa mempresentasikan formulir-formulir yang ada di modul 1 dan 2. Lalu apa hambatan dalam kunjungan dan sebagainya, lalu dari hambatan tersebut, dosen pembimbing dapat memberikan rekomendasi tindak lanjutnya. Lalu untuk AS kedua, sebentar. Maaf agak terpotong-potong untuk rapatnya. Sebentar, saya ke slide sebelumnya dulu. Oke, untuk diskusi kedua nanti setelah presentasi hasil, minggu depannya adalah diskusi 2. Diskusi 2, jadi kalau yang pas presentasi belum semua bisa mempresentasikan, dilanjutkan pada diskusi 2 untuk presentasi modul 1 dan 2. Lalu untuk juga di diskusi 2 sudah mulai merencanakan identifikasi masalah atau persiapan programnya. Oke, sebentar dulu.
Oke. Selanjutnya untuk yang diskusi dulu tadi ya, kalau belum semua terselesaikan dipresentasikan di kunjungan 1, bisa dilanjutkan di diskusi 2. Sekaligus merencanakan untuk program. Nah, untuk perencanaan program semuanya sudah ada checklist dan step by step-nya di modul A ya. Nanti saya jelaskan untuk modulnya, karena ada 2 bagian untuk yang modul Kombes Semester 3. Setelah diskusi 2, minggu depannya adalah kunjungan lapangan 2, setelah kunjungan lapangan 2, minggu depannya adalah presentasi kunjungan 2. Dan di presentasi kunjungan 2 sudah mempresentasikan kira-kira apa sih masalah yang ditemukan, atau prioritas masalah yang akhirnya dipilih, dan mulai menampilkan outline programnya. Ini juga checklist-nya ada di modul A. Lalu setelah itu minggu depannya diskusi 3 sudah persiapan untuk melaksanakan program. Jadi harapannya di kunjungan lapangan 3 itu mahasiswa sudah melaksanakan program pada keluarga binaan, dan di presentasi 3 sudah bisa mempresentasikan hasil dari pelaksanaan programnya. Nah, ini untuk yang pendampingan balitanya. Jadi, pertama kita lihat status present dulu ya, status balita saat ini, mulai dari usia, status gizi, status kesehatannya seperti apa. Lalu juga riwayat pemberian nutrisinya, kita retro, karena ini kan ada yang balitanya masih usianya di atas 6 bulan, ada yang udah di atas 2 tahun. Jadi untuk yang udah di atas 2 tahun, kita retro dulu ASI-nya eksklusif atau tidak, terus MPASI-nya seperti apa. Ini juga kelahiran juga retro ya, jadi bisa disesuaikan dari surat keterangan lahir atau dari buku KIA, jadi berat badan lahirnya, BBL atau tidak, panjang badan saat lahirnya berapa, usia gestasinya cukup atau tidak, metode persalinannya apakah normal atau SC. Kalau SC alasannya apa. Lalu juga kalau ini bisa kita lihat atau maksudnya mengobservasi ketika kunjungan bagaimana kondisi di lingkungannya ya, seperti jumlah, ini karakteristik keluarga ya, jadi jumlah saudara kandung, pendidikan orang tua, pekerjaan orang tua, juga kondisi dari lingkungan rumahnya. Nah, ini tadi penilaian, jadi nanti yang sebelum ujian, mahasiswa itu sudah bisa mengupload modul 1 dan modul 2 ya, di modul pendampingan. Lalu modul A di bagian program kesehatan masyarakat atau program pada balita. Nah, kalau ini adalah partisipasi mahasiswa dalam melaksanakan program di wilayah atau di posyandu. Ini bisa diingatkan juga kalau memang masih ada yang misalnya belum memiliki akses KIS ya, Kartu Indonesia Sehat atau JKN, bisa sekarang registrasinya secara online. Jadi mereka punya akses untuk pemeriksaan ya di puskesmas atau di rumah sakit. Oke, mungkin sekian untuk yang untuk teknis komennya. Lalu saya akan tampilkan untuk ininya modulnya. Bentar. Oke, untuk modulnya ini ya, saya buka daftar isi dulu. Jadi ada 2 bagian untuk modul Kome percepatan penurunan stunting. Jadi ada bagian untuk pendampingan balita stunting, ini per semester ada penomoran modul yang berbeda. Jadi kalau untuk pendampingan balita pakai nomor ya. Untuk semester ini modul 1 dan 2, nanti semester 4 adalah modul 3, 4, 5, di semester 5 adalah modul 6 dan 7, di semester 6 adalah modul 8 dan 9. Nah, untuk pelaksanaan programnya atau perencanaan program, nanti pakainya adalah huruf. Jadi untuk program modul A, yang untuk semester ini hanya modul A saja, bagaimana merencanakan dan melaksanakan program kesehatan komunitas. Nanti semester 4 adalah modul B, bagaimana monitoring dan evaluasinya. Di semester 5 adalah bagaimana mendiseminasikan dan melanjutkan program tersebut. Dan modul ke-6 adalah melanjutkan program dan diseminasi dalam bentuk artikel ilmiah ya, atau publikasi di jurnal. Oke, ini untuk yang modul semester 3. Ya, modul 1, status kesehatan balita stunting. Modul 2 adalah riwayat kehamilan. Lalu untuk programnya adalah planning and implementing community health program. Bentar.
Ini untuk yang modul 1, status kesehatan balita stunting. Jadi ada formulir identitas mahasiswa. Nah, ini adalah formulir yang goals untuk kunjungan lapangan 1. Supaya inform consent ini bisa dilakukan mahasiswa dan akhirnya keluarga komenya bisa menyetujui untuk didampingi. Nanti kalau sudah setuju, di formulir yang 1C, mereka memberikan tanda tangan. Jadi ibunya tanda tangan, terus saksi mungkin ayah atau ada keluarga lainnya di sana, nama, nomor telepon, kalau bisa nomor telepon dua-duanya ya, nomor telepon ibunya atau keluarga yang lainnya untuk memudahkan menghubungi ke depannya, lalu tanda tangan. Nah, ini tadi untuk formulir yang pertama adalah status pertumbuhan balita saat ini. Karena usianya bervariasi, belum dari yang baru lahir, jadi kita mintakan untuk data antropometrinya di tahun ini dulu. Jadi untuk yang bulan penimbangan mulai dari awal tahun sampai bulan Oktober, berat badannya berapa. Kalau ibunya lupa, bisa dilihat di KMS yang ada di buku KIA. Nah, ini yang selanjutnya adalah bulan pengukuran. Kalau pengukuran panjang badan biasanya per 3 bulan, jadi juga dimulai dari awal tahun lalu per 3 bulan. Ini kita harapkan mahasiswa bisa memploting ya berat badan pada KMS, lalu juga panjang badan juga bisa diploting pada kurva WHO. Ya. Lalu, nah ini yang retro ya, riwayat kelahirannya, terus riwayat keluarganya ya, pekerjaan, pendidikan, terus dari sosial ekonominya, juga dari kondisi lingkungan rumahnya, dan keterpaparan terhadap asap rokok. Nanti di bagian sini, mahasiswa screenshot atau menampilkan foto ketika kunjungan, juga screenshot dari lokasi rumah dan ada aksesnya berapa kilometer sih ke puskesmas atau ke puskesmas. Oke, ini modul 1. Selanjutnya, berikutnya adalah riwayat dari nutrisi. Jadi mulai dari minum ASI atau tidak ya waktu di 2 tahun pertama. Terus apakah ASI eksklusif atau tidak? Terus kalau tidak ASI eksklusif apa penyebabnya? Sampai ke jenis makanannya seperti apa? Terus teksturnya bagaimana? Di 8 bulan apakah sesuai teksturnya? Bubuk kental dan puree. Terus pas 19 bulan apakah teksturnya sudah mulai padat, cincang. Jadi kalau misalnya sudah sesuai per usia dengan teksturnya dicentang. Itu lalu ada yang food recall-nya untuk 3 hari terakhir. Jadi 3 hari terakhir jenis makanannya apa. Jadi misalnya nasi atau karbo yang lain berapa porsinya, apakah 1 mangkok, apakah berapa sendok makan. Terus misalnya daging ukurannya berapa. Sampai ke riwayat kesehatan, ada penyakit tertentu atau tidak, lalu riwayat imunisasi. Nah, itu tadi modul 1 untuk yang balita atau kesehatan balita saat ini. Untuk yang modul 2 adalah hubungan atau kaitan dari kehamilan ibu terhadap kondisi stunting di balitanya saat ini. Jadi apa sih yang menyebabkan, apakah ada kaitannya ketika ibunya hamil dengan kondisi stunting pada balita. Untuk yang modul 2 ini formnya ya ada informasi ibu ya secara karakteristik ibunya. Mungkin agak mirip sama yang tadi ya, tapi ini khusus untuk yang kondisi kehamilannya, pendidikan ibunya apa, pekerjaannya, riwayat kehamilannya, tinggi badan dan sebagainya, sudah imunisasi tadi apa belum. Hasil pemeriksaan lab, ini juga mestinya ada di buku KIA, dilampirkan. Dan untuk screening resiko tinggi. Jadi apakah ada resiko tinggi ketika hamil anak yang sekarang kita dampingi? Ya, apakah terlalu muda misalnya ibunya, atau terlalu cepat jaraknya dengan anak yang sebelumnya, atau ada penyakit penyerta pada ibu. Ini untuk modul pendampingan, ya, modul 1 dan 2. Nah, untuk selanjutnya, kita scroll ke bagian program. Itu adalah modul A. Oke. Untuk
Setuju. Ya, untuk yang semester 3, satu modul saja untuk yang bagian program kesehatan, yaitu modul Planning and Implementing. Jadi di sini mahasiswa bisa mulai mengisi checklist. Jadi dari form-form yang tadi itu, apakah ada masalah di kakak keluarga, misalnya apakah dari pendidikannya kurang atau dari ekonominya misalnya menjadi masalah, itu ditampilkan itemsnya apa. Pada pola asuh, apakah ada permasalahan, juga kita tuliskan itemsnya apa, lalu apakah ASI eksklusif atau tidak, dan kecukupan gizi balitanya seperti apa. Nah, nanti dari nomor 1 sampai 7 kita lihat apakah karakteristik keluarga ada masalah atau tidak ada, di pola asuh ada atau tidak. Nah, hal-hal yang di sini kita centang ada masalah, berarti kan ada beberapa identifikasi masalah yang kita temukan, itu akan kita prioritaskan mana yang kita pilih untuk menjadi program untuk mahasiswanya. Jadi dari jenis masalah tersebut kita scoring dengan USG ya, yang paling mudah sesuai dengan Permenkes juga nomor 44 tahun 2016 berdasarkan urgensi, seriusnya, sama growth-nya. Nanti yang paling tinggi skornya itu yang akan kita prioritaskan. Jadi di kesimpulan ditulis apa sih masalah yang menjadi prioritas nanti. Setelah ketemu prioritasnya, dari materi tersebut kira-kira akar penyebabnya apakah di pengetahuan, sikap atau perilaku, lalu kita berikan solusinya apa dan indikatornya apa. Nah, ini yang bagian outline ya. Jadi ketika sudah tahu misalnya akar penyebab masalah pengetahuan, solusinya kita akan melakukan penyuluhan. Nah, nanti kalau penyuluhan itu kita rumuskan tema penyuluhannya apa, sasarannya siapa, lalu metode pelaksanaannya seperti apa, tujuan programnya apa, sampai ke konten yang akan ditampilkan pada media yang digunakan. Oke, mungkin cukup sekian untuk paparan Komes semester 3. Ya, sudah banyak yang bergabung. Apakah ada yang mau ditanyakan? Ya, oke. Kalau misalnya sudah cukup jelas, nanti bisa dilihat lagi, Dok. Ininya ya, modulnya sudah saya share. Kalau ada yang perlu ditanyakan, bisa disampaikan di grup. Untuk sekarang, apakah bisa menampilkan atau menyalakan kamera sebentar untuk dokumentasi?